Ya, ya. Sebelumnya silakan like, silakan subscribe, silakan bunyikan lonceng supaya Anda tidak ketinggalan video yang lain. Jadi fokus saya hari ini adalah kitab 2 Petrus 3 ya, tentang hari Tuhan, yang di situ ya kalau tidak salah ayat 3 dan 4 ya, di situ dikatakan bahwa yang terpenting adalah pada akhir zaman itu akan tampil pengejek-pengejek yang dengan ejekan-ejekan mereka mengejek bahwa di manakah janji tentang kedatangan Tuhan itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita sampai sekarang Tuhan tidak datang itu. Ya. Jadi mereka ini, dan ternyata 2 Petrus pasal 3 ini tentang ejekan-ejekan mengenai kedatangan Tuhan itu sudah digenapi. Ya, saya berikan 2 contoh saja sudah digenapi begini. Misalnya mulai dari Pondok Nabi. Ya, ada aliran yang menamakan dirinya Pondok Nabi, pemimpinnya bernama Mengapin Sibuaya. Mereka mengajarkan bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak datang lagi. Demikian juga ada aliran yang menamakan dirinya Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, pemimpinnya bernama Yang Xianbing. Mereka juga mengajarkan bahwa Tuhan Yesus tidak datang lagi. Jadi istilahnya mereka katakan Tuhan Yesus tidak datang lagi karena Tuhan Yesus sudah datang. Tuhan Yesus, ya Mengapin Sibuaya itu Tuhan Yesus sudah datang. Yang Xianbing itu juga Tuhan Yesus sudah datang, itu bohong. Ya, itu bohong. Jadi supaya Anda jangan terkecoh dengan aliran sesat yang tadi saya katakan, Pondok Nabi, Gereja Tuhan yang Maha Kuasa, itu silakan Anda baca kembali 2 Petrus pasal 3 ayat 3 dan 4. Di situ mereka berkata bahwa Rasul Petrus menubuatkan dan mengingatkan umat Tuhan yang sekarang ini, para pendengar, bahwa yang penting kamu ketahui bahwa pada akhir zaman itu akan tampil banyak pengejek. Ya, dengan ejekannya mereka berkata bahwa di manakah janji tentang kedatangan Tuhan itu, sebab sejak bapak-bapak leluhur kita sampai sekarang Tuhan tidak datang. Nah, jadi saudara hati-hati dengan ajaran-ajaran seperti ini. Ya, jangan Anda terkecoh dengan bahasa roh mereka yang katakan Yesus sampai bahasa roh. Ya, saudara, bahasa roh yang asli itu, ya, bahasa roh yang asli itu kalau seseorang berbicara itu, bahasa roh diberikan untuk Anda bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi kesalahan daripada kesesatan daripada Pondok Nabi ini yang dipimpin oleh Mengapin Sibuaya itu satu. Mereka katakan bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak datang lagi. Itu bohong, sesat. Karena dalam 1 Tesalonika 4 itu tertulis, pada waktu tanda diberi, penghulu malaikat berseru, maka Tuhan sendiri turun dari sorga. Lalu mereka yang telah mati dalam Tuhan, mereka pertama-tama dibangkitkan. Kemudian kita yang masih hidup ini diubahkan dalam sekejap mata menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita hidup bersama-sama Tuhan selama-lamanya. Itu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kedatangan Tuhan yang kedua kali juga tertulis dalam 2 Tesalonika 2. Di situ dikatakan bahwa sebelum kedatangan Tuhan yang kedua itu mesti ada dinyatakan lebih dahulu manusia durhaka. Manusia durhaka. Tapi pada waktu itu Tuhan Yesus datang kedua kali, maka manusia durhaka dimusnahkan dengan nafas mulutnya. Jadi Tuhan Yesus pasti datang. Kedatangan Tuhan Yesus yang ketiga kali itu menginjak kakinya di bumi. Jadi kedatangan kedua itu tidak injak kaki di bumi, hanya di angkasa. Lalu orang-orang benar, ya saya dan orang-orang benar yang lain, ya kami bersama-sama menyongsong Tuhan di angkasa. Yang kedatangan ketiga itu Tuhan, saya dan Tuhan Yesus Kristus dan orang-orang benar lainnya itu turun dari surga. Lalu Tuhan Yesus Kristus menginjakkan kakinya di Israel, di Yerusalem, di Bukit Zaitun. Nah, itu kedatangan. Jadi
ajaran-ajaran palsu, kebohongan-kebohongan yang mengajarkan bahwa Tuhan Yesus tidak datang lagi, itu tuh bohong. Ya, orang Maluku bilang parlente, ya. Nah, kemudian ini mengapin si buaya maupun yang Xianbin ini, mereka mengklaim dirinya sebagai Tuhan Yesus. Ini kebohongan besar. Ini namanya antikristus kecil. Ya, ini namanya dosa menghujat Roh Kudus. Dosa menghujat Roh Kudus itu apa? Dosa yang tidak bisa diampuni. Dosa yang tidak bisa diampuni itu apa? Ya, salah satunya adalah mengangkat dirinya sebagai Tuhan Yesus Kristus. Ini dosa yang tidak bisa diampuni. Coba Anda baca di Roma 10 ayat 9 dan 10. Tidak dikatakan di situ bahwa tidak tertulis bahwa jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa mengapin si buaya adalah Tuhan. Kan tidak tertulis begitu. Atau tidak tertulis dalam Roma 10 ayat 9-10 berkata bahwa jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa yang Xianbin adalah Tuhan. Kan tidak, mereka bukan Tuhan Yesus Kristus. Mereka adalah manusia biasa. Ya, ingat Tuhan Yesus Kristus itu 100% Tuhan, 100% manusia. Jadi orang-orang ini orang penipu, saudara. Ya, saya katakan Tuhan Yesus Kristus itu 100% Tuhan karena apa? Dia lahir dari perawan. Ya, bukan karena hubungan kelamin, ya, lahir dari perawan. Ya, itu Tuhan Yesus Kristus itu 100% manusia. 100% Tuhan karena dia lahir dari perawan. Iya. Dia lahir dari perawan. Dia tidak ada dosa. Lalu mengapa si buaya ini ada dosa? Yang Xianbin ini ada dosa. Ya. Mereka ini antikristus. Jadi hati-hati. Ya, jadi ya, mereka katakan bahwa Tuhan tidak datang. Yang saya pusatkan adalah ajaran mereka kata ada Yesus Alfa, ada Yesus Omega. Ini bohong. Tuhan Yesus Kristus berkata, akulah Alfa dan Omega. Tapi bukan ada dua Tuhan Yesus Kristus. Bukan Tuhan Yesus pertama itu Tuhan Yesus yang sudah terangkat ke surga, lalu Tuhan Yesus kedua itu mengapin si buaya. Itu bohong, ya. Jadi contoh, saya berkata misalnya, akulah, ya saya Markus Petrus ya, akulah suami dan ayah. Berarti bukan dua pribadi, saya seorang diri, akulah suami dan ayah. Ya, saya adalah seorang suami karena saya sudah beristri, sudah menikah. Saya adalah seorang ayah karena saya sudah punya dua putra. Bukan berarti ada dua Markus Petrus yang ada duduk ini. Satu saja. Jadi tidak ada Yesus Alfa, tidak ada Yesus Omega. Ya, Yesus adalah Alfa dan Omega. Bukan Tuhan Yesus Kristus itu Yesus Alfa lalu mengapin si buaya itu Yesus Omega, itu bohong. Kalau Anda belum mengerti, pahami saja kata saya, akulah. Akulah itu apa nih? Kata ganti orang pertama tunggal, aku artinya satu. Ya, jadi itu kebohongan ya. Jadi hati-hati. Lalu bahasa roh mereka berasal dari mana? Ya, tidak usah heran. 2 Korintus 11 ayat 1 sampai 4 itu Rasul Paulus sudah berkata bahwa ada Injil yang lain, ada Yesus yang lain, ada bahasa roh yang lain. Jadi kalau mereka katakan Yesus, itu Yesus yang mana? Lalu mereka berbahasa roh, itu bahasa roh dari mana? Ya. Makanya saya katakan ikuti semua video saya supaya Anda paham. Jangan Anda disesatkan. Mereka tuh berlaku seolah-olah mereka tuh kudus, ya. Mereka berusaha mereka hidup di bawah hukum Taurat karena apa? Tidak di bawah kasih karunia karena mereka berusaha mendapatkan menjadi orang benar dengan melakukan ini itu. Itu bohong. Ya, jangan sesat. Jadi supaya Anda jangan terlalu bingung, kenali saja ini saja. Dasarnya nih. 2 Petrus 3 ayat 3 dan 4. Baca itu ulang-ulang. Karena apa? Pondok Nabi ini mengajarkan bahwa Tuhan Yesus tidak datang lagi. Bohong, sesat. Jangan coba-coba ikuti aliran itu. Sesat. Entah mereka berbahasa roh, entah mereka putar-putar, entah mereka muntah-muntah. Itu bukan jaminan, saudara. Kalau kita mengatakan saya
Ada banyak orang yang tutup mata, lalu tadi saya melihat, saya mendengar. Saudara, itu dukun-dukun juga bisa bikin begitu. Ada dukun ilmu putih juga bisa bikin begitu. Ya, kalau Anda bilang Anda mematikan daging, ya dukun-dukun ilmu putih juga begitu, mereka mematikan daging. Ya, saudara, keselamatan itu sesuai dengan Efesus 2:8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Elohim. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Jadi saudara, keselamatan itu semata-mata hanya karena percaya. Percaya apa? Saya selamat karena apa? Saya hanya percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak berdosa. Tetapi Tuhan Yesus Kristus telah mati di kayu salib karena menanggung segala kesalahan dosa saya. Ganti saya satu kali untuk selama-lamanya. Saya hanya percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak berdosa, tetapi Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib karena menanggung segala hukuman dosa saya, ganti saya satu kali untuk selama-lamanya. Nah, inilah hanya dengan percaya ini, tidak ditambah dengan berbuat baik, tidak ditambah dengan mematikan daging, tidak ditambah dengan berbahasa roh, tidak ditambah dengan dibaptis selam dan sebagainya. Keselamatan hanya percaya. Percaya yang bagaimana? Ya seperti saya tadi katakan itu. Lalu aplikasi dari percaya itu ya nonton kembali video yang berjudul Pengakuan Iman Markus Petrus. Itu Kristen sejati. Kristen sejati. Lalu hari-hari ini ada juga yang mengajarkan, ada yang menyangka bahwa Tuhan tidak datang. Nah, tapi yang bagaimana dengan yang mengakui bahwa Tuhan datang kedua kali, yang selalu mereka katakan raptur, pengangkatan ini. Mereka katakan bahwa syarat untuk Anda diangkat ke surga adalah ya mesti hidup kudus. Kalau Anda tidak hidup kudus, maka Anda tidak masuk surga. Bohong. Misalnya begini, ketika Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali di awan-awan, Anda lagi mencuri, tapi Anda orang benar. Anda orang kudus, tapi Anda lagi mencuri, atau Anda lagi ingin barang orang, apakah Anda tidak terangkat? Anda terangkat. Loh, Pak Markus Petrus, kau jangan ajar orang sesat. Oh, tidak. Kudus itu ada tiga, ya. Ada kudus status, ada kudus praktek, dan ada kudus final. Begini saudara, kudus status itu begini. Silakan saudara baca di Ibrani pasal 10 ayat 10. Dikatakan begini, oleh kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Dikuduskan satu kali untuk apa? 70 tahun? Tidak, satu kali untuk selama-lamanya. Selama-lamanya. Jadi ini bukan HP yang ada garansi, ya. Sekali untuk selama-lamanya. Itu namanya kudus status. Misalnya begini, saya ini seorang ayah, ya. Saya ini tetap ayah, ya. Anak-anak saya tidak bisa mereka berkata bahwa kamu itu bukan ayah kami. Oh tidak, status itu tetap ayah. Oke, lalu kemudian bagaimana? Sekarang itu namanya kudus status. Seperti status saya adalah seorang ayah. Ya, kemudian selaku seorang ayah, ya saya wajib melakukan tugas-tugas, ya. Saya selaku seorang ayah. Tapi kalau misalnya saya, ya namanya juga manusia alfa. Kalau saya tidak berlaku sebagai seorang ayah yang baik, apakah saya bukan ayah? Saya tetap ayah. Nah, itu namanya kudus praktek, ya. Kudus praktek kita ini kan belum sempurna, saudara. Tidak mungkin dalam satu hari Anda melakukan 10 hukum semua. Tidak mungkin, pasti Anda langgar satu, ya. Jadi itu tidak menghalangi. Lalu Pak Markus Petrus Anda mengajar begini, katanya Anda orang kudus. Kita ini orang kudus status karena apa? Ada lagu juga mengatakan, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus, ya. Sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Jadi kita ini suci karena darah Yesus, bukan karena kita penguasai usaha. Itu kudus status. Nah, kemudian kudus praktek ini, ya tidak mungkin kita melakukan 10 hukum. Tidak mungkin dalam satu hari itu Anda tidak melanggar yang lain. Jadi kalau misalnya Anda sudah kudus status sesuai Ibrani 11:10, kemudian Anda lagi mencuri atau Anda lagi ingin orang bombaran, tiba-tiba Tuhan datang, Anda tetap terangkat, saudara. Oh ini sesat. Oh tidak sesat. Nanti orang kudus itu juga diadili. Jadi misalnya sementara contohlah saya
lagi berbuat dosa, Tuhan datang saya terangkat karena status saya. Loh, iya, saya terangkat karena status saya. Lalu nanti saya dihakimi di sorga. Kalau saya berbuat jahat, ya saya rugi di sorga. Kalau saya berbuat sesuai kehendak Tuhan, ya saya apa? Ya saya beruntung di sorga, artinya dapat mahkota. Begitu. Jadi Anda jangan guru-guru palsu yang mengajarkan bahwa kalau Anda tidak hidup kudus, Anda tidak terangkat, nanti itu bohong. Kita terangkat karena kita percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Artinya begini, Tuhan Yesus sudah dihukum ganti kita di kayu salib, jadi kita tidak dihukum lagi. Ya, oke. Supaya jangan bingung, saya pikir saya bicara juga sampai di sini dulu. Sekian dan terima kasih. Tapi ya begini ya, saya tambah lagi. Tapi apakah berarti orang kudus, Pak Guru, Pak Markus Petrus, Anda menyuruh orang berbuat dosa dong kalau begitu? Oh tidak, saya tidak suruh Anda berbuat dosa. Contoh, kalau Anda seorang misalnya seorang presiden, dia mesti melaksanakan kewajibannya karena statusnya presiden. Anda jadi presiden dulu baru Anda bisa melakukan apa yang dilakukan oleh presiden. Anda mengerti? Tapi presiden juga kadang lalai dalam melaksanakan tugasnya. Tapi apakah dia bukan presiden? Dia tetap presiden. Gitu. Jadi tidak mungkin Anda seorang bupati Anda melakukan tugas presiden. Tidak mungkin. Ya. Iya. Jadi orang-orang Kristen itu adalah orang kudus. Ya, makanya dikatakan persekutuan orang kudus. Mereka ini kudus karena apa? Darah Yesus. Mereka kudus bukan karena tidak pencuri. Kudus karena darah Yesus. Sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Lalu bagaimana caranya sucilah hidupku itu? Ya, pertama-tama mesti kita layak diriku tetapi karena darahmu. Ya, jadi saudara, saya ingatkan dulu ada dua hal di sini tadi saya sudah bahas. Pertama, ada kubu yang mengatakan Tuhan Yesus tidak datang lagi. Itu bohong. Ya, itu kebohongan. Nah, kemudian ada kubu lagi yang mengatakan Tuhan Yesus datang kedua kali lagi. Tapi Anda harus hidup kudus. Kalau tidak hidup kudus Anda tidak terangkat. Itu bohong. Jadi kubu pertama kebohongannya kita bisa lihat dari 2 Petrus pasal 3 ayat 3 dan 4. Ya, kubu pertama ini mengapun si Buaya, yang Sian Bin, ya, Pondok Nabi itu mereka katakan bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak datang lagi. Itu sesat. Ya, kesesatan mereka karena apa? Rasul Petrus sudah mengingatkan bahwa penyesat sepertinya akan muncul. Jadi silakan untuk kubu pertama ini baca 2 Petrus 3 ayat 3 dan 4. Jadi tolak mereka. Ya, karena mereka mengatakan Tuhan tidak datang lagi. Ini bohong. Padahal 1 Tesalonika 4, 2 Tesalonika 2 mengatakan Tuhan Yesus pasti datang. Oke. Lalu yang kubu kedua mengatakan bahwa Tuhan Yesus pasti datang kedua kali. Tapi Anda tidak terangkat kalau Anda tidak hidup kudus. Itu juga bohong. Ya, untuk kebohongannya itu ya silakan baca Roma 10 ayat 10. Kemudian Roma 10 ayat 9 dan 10. Kemudian Anda baca Ibrani pasal 10 ayat 10. Jadi ya perbuatan dosa Anda tidak menghalangi Anda untuk terangkat. Anda terangkat tetapi Anda rugi di sorga. Ya. Kalau Anda berbuat yang benar, Anda untung di sorga. Jadi itulah, ada konsekuensi ya. Ada konsekuensi kalau Anda melakukan pelanggaran ketika Tuhan Yesus masih datang di awan-awan pada kali kedua. Anda tetap terangkat. Walaupun Anda mencuri, Anda mengingini, Anda tetap terangkat. Karena siapa Anda? Anda telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya sesuai dengan Ibrani 10 ayat 10 tadi. Karena Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Hanya Anda rugi di sorga. Anda rugi di sorga karena perbuatan jahat Anda. Tapi kalau Anda berbuat baik pada waktu Tuhan Yesus datang, ya Anda tetap terangkat juga dan Anda beruntung di sorga. Ya, saya pikir demikian juga ulasan saya. Sekian dan terima kasih. Semoga Anda paham supaya Anda jangan disesatkan. Terima kasih.